Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Arvindo. Untuk teman-teman secangkir ngopi, gimana nih? Apakah malam ini udah ngopi apa belum? Kalau belum ngopi, ayo gue buruan ngopi. Bareng saya juga di sini lagi ngopi. Lagi ngopi, ya lagi nyantai. Jadi cerita sambil ngopi. Secangkir kopi, mantap. Oke guys, di sini saya akan menceritakan arti makna lagu daerah Dek Sangke, daerah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Arti lagu Dek Sangke itu sebenarnya ya maknanya itu menceritakan sesuatu yang berbohong, sesuatu yang berbohong. Saya juga nggak tahu ya kenapa ini penciptanya membuat lagu Dek Sangke. Apakah dia pernah berpengalaman dibohongi keluarga atau sahabat atau teman atau tetangga atau pacar, ya kita nggak tahu ya. Tapi apabila orang itu sudah membuat lagu di pengalaman kehidupan dia diceritakan melewati lagu, itu berarti pengalaman itu susah untuk dilupain, susah untuk dibuang. Jadi makna lagu dari Dek Sangke itu adalah sesuatu kebohongan. Sesuatu kebohongan. Ya kebohongan ya nggak tahu kita ya, kebohongan apa yang membuat diri dia itu sakit atau gimana kita nggak tahu ya. Jadi di sini saya mengartikan untuk teman-teman, lagu Dek Sangke ini itu kebohongan, sesuatu ucapan yang tidak sama dengan kenyataan, tidak sama. Jadi untuk kita semua, janganlah pernah berbohong. Janganlah pernah berbohong terhadap siapapun, terhadap orang yang lebih tua dari kita, terhadap orang yang lebih muda atau lebih kecil dari kita. Jadi untuk apa juga ya bohong-bohong ya, nggak ada untungnya juga. Toh kalau kita berbohong terus ya kan sudah ada peribahasanya ya, sedalam-dalamnya kita mengubur bangkai itu pasti akan tercium juga. Dan bahkan begitu pun juga terus menerus kita berbohong ya pasti akan ketahuan juga. Jadi untuk teman-teman, janganlah pernah berbohong. Janganlah, apalagi dengan orang tua, itu sangat ya dosa besar, benar itu ya. Ya di sini kembali lagi, di sini saya belajar, kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan satu sama lain untuk ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang buruk, agar kita sama-sama kehidupan kita enak, kita nyaman, kita tidak banyak musuh, bahkan kita banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga di luar atau gimana. Kunci hidup ini ya benar apa kata orang tua itu ya, kunci hidup ini cuma satu, jujur. Kunci hidup itu cuma satu, jujur. Kalau kita sudah berbohong sekali, bahkan kebohongan itu akan terbongkar. Apabila kebohongan kita itu sudah terbongkar, sudah, semua orang tidak akan percaya, teman-teman, sahabat, gak akan percaya. Siapapun itu tidak akan percaya dengan sesuatu kebohongan. Apabila kita sudah melakukan sekali kebohongan, maka orang tidak akan percaya. Itu selamanya itu. Bahkan orang itu untuk menghilangkan, walaupun kita udah jujur gini gitu, kita udah jujur gimana pun ya tetap aja orang itu gak akan percaya. Walaupun kita udah membayar dia gimana ya tetap aja dia gak akan percaya. Maka untuk teman-teman semua, di sini saya mengajak kita sama-sama stoplah untuk berbohong. Apalagi membohongi orang ya sampai orang itu sakit bener itu kan. Jangan bener. Karena apabila kita sudah ketahuan berbohong, kita akan dikucilkan, kita akan dibully, kita akan jauh dari segala-galanya. Ya kita juga dari kecil sudah diajarkan dengan orang tua kita, jangan pernah berbohong, bersikaplah jujur, sopan santun terhadap siapapun yang berjumpa dengan kita, yang berlawan kata dengan kita harus jujur. Kunci hidup cuma satu, yaitu jujur. Oke teman-teman,
Nah, disitulah saya review lagu Dek Sangke itu, maknanya dari sesuatu kebohongan hidup. Dan untuk teman-teman secangkir kopi, pesan saya, sahabat saya yang sudah mendengarkan channel podcast saya, Rum Melayu Sumatera. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya mengajak teman-teman untuk berbuat kejujuran. Dan juga saya sangat terima kasih terhadap teman-teman yang sudah follow podcast saya, yang sudah mendengarkan audio saya. Dan jangan lupa juga ikutin juga channel YouTube kita. Itu channel YouTube kita itu Secangkir Kopi. Artinya secangkir kopi ya, kembali lagi ya, kerjaan saya ya di saat saya kerja di tempat kerja saya ngopi, baru datang saya ngopi, terus itu istirahat kerja saya ngopi, pulang kerja saya ngopi gitu kan. Karena kenapa ya, bagi saya ngopi itu ya gimana ya, enak sih ya. Kayak kalau nggak ngopi itu kalau bagi saya ini pribadi ya teman-teman ya, kalau bagi saya pribadi kopi itu bagi saya itu kayak ya gimana ya, nyaman sih, enak gitu kan. Siapa sih yang gak suka ngopi kan gitu. Untuk kawan-kawan Rum Melayu Sumatera, untuk khususnya di podcast saya yang sudah membantu volume dan membantu memutar segala macam, mendengarkan, saya sangat terima kasih banyak sama teman-teman semua. Jangan pernah lelah untuk dengerin audio saya, cerita-cerita saya, bahwa semua cerita saya ini insya Allah itu kejujuran dari hati saya yang saya keluarkan melalui mulut saya. Terus dengarkan cerita-cerita. Nanti saya akan membuat cerita-cerita yang menarik, yang bahagia atau ya gimana. Ya saya juga terima nih request dari teman-teman. Kalau untuk request ya kita bisa, kalau untuk sharing-sharing bisa ngirim, bisa inbox saya melalui YouTube juga bisa. Channel YouTube kita itu, saya ulangi lagi, channel YouTube saya itu Secangkir Kopi. Kalau mau request cerita pengalaman kayak gini kayak gitu ada nggak? Nah, kemungkinan apa yang saya ceritakan ada kesamaan bagi teman-teman. Apabila semua cerita saya ini ada yang kesamaan dengan teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, tidak ada maksud saya untuk menceritakan kisah orang, tapi ini semua real 100% kisah saya sendiri. Kayaknya nggak ada lagi, itu hanya itu pesan saya. Kembali lagi, jangan pernah berbohong. Tetaplah jujur. Kita sama-sama di sini belajar, memperbaiki, sharing. Kita di sini semua sahabat. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak kenal, saya menganggap kalian semua itu yang sudah follow podcast saya, yang sudah like and share, subscribe channel YouTube saya Secangkir Kopi, kalian adalah sahabat saya. Saya tidak mengenal itu apa yang namanya hater, saya tidak kenal itu namanya netizen. Yang saya kenal, kalian adalah sahabat saya yang ya walaupun kita nggak ketemu. Karena saya podcast ini mau menambah teman, mau menambah sahabat, mau menambah keluarga, bukan mau menambah musuh, mau menambah bully segala macam. Oke teman-teman, ingat ikutin terus audio saya podcast di YouTube. Next time saya akan membuat cerita kisah saya yang bahagia, yang ya gimana. Maka ikutin terus ya teman-teman, ikutin terus ya. Jangan pernah bosan untuk dengerin, jangan pernah bosan untuk mendengar jangan pernah bosan untuk memutar. Oke teman-teman. Oke, next time saya akan buat mungkin besok atau gimana. Oke. Thank you.